Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar mikrotik RB951 UI2ND. Mikrotik ini adalah mikrotik Routerboot yang memiliki versi ke-9, kemudian 5 port. Ini port 1, port 2, port 3, port 4, dan port 5. Kemudian I ini menunjukkan adanya wireless pada mikrotik ini. Di jaringan mikrotik ini bisa menggunakan jaringan LAN, kemudian bisa menggunakan jaringan wireless yang nanti bisa terhubung ke HP atau ke laptop. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi menggunakan DHCP client untuk koneksi internetnya atau ISP-nya. Nanti yang terhubung ke modem, dari modem langsung ke internet. Kemudian Ether 2-nya kita hubungkan untuk konfigurasi atau jaringan LAN. Untuk IP-nya kita gunakan yang 192.168.20.1/24. Kemudian yang Ether 3 kita gunakan jaringan LAN, IP-nya 192.168.30.1/28. Kemudian yang jaringan 4 yaitu LAN juga kita gunakan IP-nya 192.168.40.1/26. Kenapa kita bedakan? Supaya kita tahu bahwa nanti IP yang kita gunakan ini rentang IP-nya berapa. Kalau /24 itu ada 254 host yang digunakan, seluruhnya ada 256, cuma yang satu digunakan untuk network, yang satu lagi untuk broadcast. Nah, jadi IP yang digunakan untuk /24 itu ada 254. Kemudian untuk jaringan wirelessnya ini untuk WLAN satunya kita gunakan ke HP atau ke laptop. Di sini kita gunakan laptop saja. Nanti kalian boleh menggunakan HP di HP masing-masing. IP yang digunakan adalah 192.168.50.1/24. Oke. Kalau sudah mengerti untuk topologinya, kita mulai pemasangan perangkatnya. Pertama untuk pemasangan perangkatnya, ini kabel powernya kita pasangkan dulu ke mikrotiknya. Nanti lampu indikatornya akan menyala. Nah, setelah menyala, jangan dulu dipasangkan ke Ether 1. Jadi Ether 1 nanti masuk ke ISP atau ke internetnya. Kita pasangkan dulu ke Ether 2. Nah, yang Ether 2 ini belum nyala karena belum dipasangkan. Nanti pasangkan ke komputer config-nya. Nah, kalau sudah dipasangkan ke komputer config-nya, nanti lampu indikatornya akan menyala di Ether 2. Ini Ether 1, ini Ether 2. Nah, setelah itu kita ganti nama dulu di Winbox-nya, di aplikasi Winbox-nya. Oke, kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, sekarang kita buka aplikasi Winbox-nya. Ini aplikasinya. Nah, di sini ada mikrotik yang terdeteksi. Ini MAC address-nya, ini IP address-nya, identity, version, kemudian board-nya, uptime. Ini MAC address menunjukkan perangkat yang terhubung. Nama MAC address-nya ini. IP address-nya belum ada karena ini sudah direset. Kalaupun misalkan nanti mau kita reset kembali. Identitinya masih default yaitu mikrotik. Versionnya yang 6.44.5. Boardnya yang RB951 UI2ND. Nah, untuk tampilan defaultnya memang seperti ini. Untuk mengkonekkan ke perangkat, kita klik yang MAC address dulu karena IP-nya belum kita
ubah atau belum kita config, nanti otomatis di connect to akan muncul sesuai dengan MAC address yang kita klik. Untuk default loginnya itu loginnya menggunakan admin, passwordnya blank. Di sini jangan diketik apapun. Nah, artinya tidak usah diisi. Ini untuk default. Ini bisa dirubah nanti kalau sudah selesai config. Setelah itu, nah kalau sudah tinggal klik kemudian connect. Nah, ini tampilan awalnya. Di tampilan awal ini titelnya masih Mikrotik. Kita rubah dulu menjadi nama kalian. Ini ada di sistem, kemudian nanti ke identity. Nah, ini identity. Ganti misalkan dengan nama kalian atau saya cobakan dengan TKJ1 saja. Dengan TKJ saja. Oke. Kemudian oke. Nanti otomatis nama identitinya akan berubah. Nah, setelah itu karena di topologi tadi kita gunakan yang DHCP client dari Ether 1 ke internetnya atau ke modemnya, maka kita gunakan config-nya yang DHCP. Pertama kita klik IP, kemudian ada DHCP client. Nah, oh ya, ini sudah ada config. Kita lihat addressnya, ini juga udah ada config. Jadi sebelum kita menggunakan, kalau masih ada config, kita reset dulu. Bisa di sistem untuk reset configuration-nya, kemudian reset configuration. Nah, yang dicentang no default, kemudian download backup juga boleh. Kemudian reset configuration, kemudian klik yes. Tunggu beberapa saat, nanti akan keluar, kemudian masuk lagi ke aplikasi Winbox-nya untuk config router-bootnya. Kalau sudah menyala nanti akan kembali lagi ke aplikasi Winbox-nya. Oke, kita cek. Cara ceknya lihat di interface. Ini tidak ada config tambahan seperti switch, grid, dan yang lainnya. Di sini tanah air berarti ready, artinya Ether 2-nya sudah siap untuk digunakan karena ini sudah terhubung. Kemudian di IP address-nya kita cek. Ini juga kosong, berarti tidak ada config. Nah, langkah awal yang tadi kita gunakan yang DHCP client. Oke, kita mulai. Untuk DHCP client, kita klik IP, kemudian DHCP client. Nah, nanti di tampilan DHCP client-nya akan seperti ini. Kita klik tambah. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di interface-nya kita ganti dengan Ether 1. Karena koneksi internet yang kita gunakan adalah Ether 1. Kalau sudah di-apply, kemudian oke. Ya, tampilannya ini masih stop, artinya belum terhubung. Kemudian IP address-nya juga belum muncul. Nah, sekarang kita hubungkan koneksi yang ada di masing-masing perangkat kalian. Ini kabel RJ yang terhubung ke koneksinya. Nah, kita pasangkan ke Ether 1. Nah, ini sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, nanti otomatis IP-nya akan muncul.
di sini statusnya bound, artinya sudah terhubung. IP yang dikasih oleh jaringannya yaitu 192.168.77.253/24. Artinya ini IP dari koneksi modemnya atau dari koneksi internetnya yang masuk ke Ether 1. Kemudian kita lanjut konfigurasi lain. Jadi untuk konfigurasi Ether 1 cukup selesai. Ini bisa DHCP, bisa statik sebetulnya. Kalau DHCP nanti otomatis IP address-nya akan muncul. Lihat, ini sudah muncul. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cek apakah config-nya sudah selesai atau belum. Kita klik new terminal, kemudian kita ping google.com. Kita langsung ke DNS-nya aja. Kalau di ping sudah muncul berarti otomatis ini akan terkoneksi. Untuk stopnya tinggal kontrol, kemudian klik cek. Nah, di stop, kita muncul, kita close. Nah, berarti koneksi Ether 1-nya sudah ada. Tinggal kita config ke Ether 2, 3, 4, dan wireless-nya. Untuk config-nya kita mulai dari IP address. Ya, kita mulai dari IP address. IP, kemudian klik addresses. Nanti di addresses akan muncul seperti ini. Nah, klik tanda panah. Nah, masukkan IP-nya. Tadi di soal kita gunakan yang 192.168.20 ya, 20.1/24. Ini untuk Ether 2-nya. Nah, interface-nya kita pindahkan ke Ether 2 karena yang digunakan Ether 2. Otomatis network nanti akan muncul, setelah itu oke. Kemudian untuk Ether 3 itu 92.168.30 ya, 30.1/28. Nah, kita pindahkan ke Ether 3. Ether 3 kalau sudah apply, kemudian oke. Ini Ether 2 udah, 3 sudah, tinggal Ether 4. 192.168.40 ya, 40.1/26 kalau nggak salah. Kemudian pindahkan ke Ether 4. Kalau sudah apply, kemudian oke. Kita lihat di soalnya. Untuk Ether 2-nya 20.1, Ether 3-nya 20.1, 40.1, benar ya. Nah, ini untuk wireless-nya 50.1/24. Berarti kita masuk ke wireless-nya. WLAN satunya kita config 192.168.50 ya, 50.1/24. WLAN 1 interface-nya play, kemudian oke. Ini tanda merah artinya belum terhubung, jadi koneksi wireless-nya masih belum terhubung karena belum dikonfig juga. Nah, nanti kalau sudah ada perangkat yang terhubung, ini akan berubah menjadi hitam pekat. Oke, setelah itu kita masuk untuk konfigurasi DHCP servernya. Ya, kenapa harus ke DHCP server? Karena di sini IP-nya masih private. Kita rubah menjadi IP yang public. Ini kita gunakan DHCP server. IP DHCP server. Yang perlu diingat adalah Ether 1 tidak usah dikonfig lagi, kecuali nanti di NAT itu untuk ditambahkan saja. Nah, di DHCP server kita klik DHCP setup, kemudian muncul seperti ini.
Nah, kita config satu-satu. Untuk Ether 2 kita config. Nah, next. IP-nya sesuaikan 20.0 untuk networknya ya. Gateway-nya 20.1, oke. Nah, ini tentang IP. Jadi IP yang digunakan untuk hostnya yang akan digunakan itu dari IP2 ini 192.168.20.2. Ini IP2 sampai dengan IP254. Ini bisa kita rubah misalkan dari IP2 sampai dengan 100. Karena yang digunakan adalah /24, berarti IP bisa nyampe dengan 254. Ini contoh saja, next. Kemudian, nah ini DNS server. Kenapa langsung muncul? Ini karena kita gunakan DHCP yang sudah otomatis. Ini IP router yang di pusat, kemudian ini juga modemnya sudah masuk. Kalaupun mau ditambahkan bisa dengan menambahkan IP Google. Tinggal next. Oh ya, yang ini akan muncul otomatis, jadi nggak usah di config atau kalau perlu itu bisa ditambahkan dengan IP Google dan modem saja gateway-nya. Next, next. Oke. Ini Ether 2 sudah. Sekarang tinggal Ether 3. Ether 3 seperti tadi, cek IP-nya sesuai 3. Nah, ini juga sesuai, ini sesuai. Nah, karena slash-nya 28, berarti IP yang digunakan adalah IP2 sampai dengan IP14. Karena host-nya ada 16, nah yang digunakan ada 14. Kenapa satunya tidak ada? Karena satu digunakan untuk gateway tadi. Jadi IP/28 itu sampai dengan 14. Next, next. Kemudian untuk Ether 4 kita tambahkan Ether 4. Next, IP-nya sesuai. Next, next. Oh ya, IP-nya ini sampai dengan 62 karena /2 6. Jadi host yang digunakan itu sampai 62. Ya, next, next, next. Nah, kenapa keluar? Nah, ini karena kita config di Ether 2 nanti keluar kemudian muncul lagi. Kita klik mikrotiknya. Nah, muncul lagi. Kemudian untuk WLAN satunya atau wirelessnya kita gunakan WLAN 1. Ya, next. IP-nya 50.0 ini untuk network ya, sesuai 50.1. Oke. Tentang IP-nya karena slash-nya 24 kita sampai dengan 254 hostnya. Nah, ini gateway-nya. Next, next. Udah selesai. Ini sama masih merah karena belum ada perangkat yang terhubung, berarti masih merah. Setelah itu kita cek IP DNS-nya dulu, takutnya nanti ada yang tidak masuk. Nah, di IP DNS ini otomatis gateway-nya muncul, servernya muncul, dynamic servernya muncul. Tapi jangan lupa ini di checklist. Ini untuk menautkan si klien nanti yang baru ke IP yang kita gunakan. Apply, kemudian oke. Oke, setelah itu kalau sudah ini masih belum terhubung. Nah, untuk mengkoneksikan antara Ether 1 dengan Ether 2, kita gunakan IP firewall. Ya, IP firewall ini untuk meneruskan koneksinya ke Ether 2. Karena Ether 1 sudah ada koneksi, kita teruskan ke Ether 2 dan selanjutnya untuk menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya. Kita klik IP, kemudian firewall. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, yang diklik yang NAT. Di NAT klik,
kemudian kita tambahkan. Setelah ditambahkan nanti muncul seperti ini. Nah, kita klik yang general saja. Nah, di out interface ini yang dikliknya ya. Nah, yang diklik kemudian pindahkan ke header 1. Kemudian ke menu action. Di action ini kita klik pindahkan ke mask query. Kalau sudah apply, kemudian oke. Lihat koneksi masih tidak ada. Nah, kita coba connect disconnect. Klik, kemudian ini masuk, change adapter option. Nah, ini IP-nya kita cek. Nah, ini IP yang sebelumnya. Karena masih IP yang sebelumnya, kita disconnect dulu. Disable. Kemudian enablekan kembali. Nah, kalau sudah, ini ada tampilan koneksi baru, yes. Nah, kita cek IP-nya. IP yang masuk itu IP sekarang, yaitu lihat IP-nya IP sekarang 192.168.20.100. Tadi kan sudah dirubah, tidak 254 tapi sampai dengan 100, maka IP-nya yang muncul 100. Kemudian gateway-nya 20.1 ya, sesuai. Servernya ini gateway 20.1 yang perangkat ini, yang ether 2, kemudian 771 yang router ini juga sama. Jadi sudah terkoneksi. Kita cek koneksinya. Nah, kita membuka YouTube saja. Nah, seakan ini ada contoh. Ini hebatnya L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum. Pilihan 9 Oh dari ya, 10 pengguna prosedur. ya udah ada koneksi. Oke. Nah, kemudian kita cek speed testnya. Boleh diklik speed test saja. Nanti ada yang CBN, ada yang fast.com, silahkan pilih saja. Saya sering gunakan yang speed test yang ini, speedtest.net. Nah, cek koneksinya. Lihat di sini sekitar 20 MB untuk downloadnya. Kemudian uploadnya kita cek 25. Untuk uploadnya sekitar belasan ya. Oke, kalau sudah terkoneksi, kita lanjut ke config yang lain. Ini di di ether 2 udah ada koneksi. Lihat, udah ada koneksi. Kita coba ke ether 3. Apakah sudah ada koneksi? Kita pindahkan ether 2 ke ether 3. Nanti koneksinya, winboxnya akan keluar, kemudian masuk lagi, tinggal klik yes. Nah, kalau sudah, kita coba apakah sudah terkoneksi atau belum. Cek IP-nya. IP ether 3 itu 30.14 ya, benar. Kemudian gateway-nya udah masuk 30.1. Kita cek IP-nya. Kita cek koneksinya. Ternyata sudah masuk. Ini juga kita coba di
reload saja. Oh iya, udah masuk. Nah, kalau udah masuk, nah kita cek. Kalau tampilan seperti ini bisa di cancel, kemudian masuk kembali. Kita cek yang Ether 4. Ini masuk. Nah, kalau sudah dipindahkan ke Ether 4, kita cek speednya lagi. Koneksinya juga kita cek apakah masuk atau tidak. Oke, masuk. Ini juga sama, masuk. Kalau sudah masuk, nah kita config selanjutnya. Kita lihat dulu untuk sekarang posisi ada di Ether 4, Ether 5 kita tidak config. Yang belum itu untuk wireless. Nah, ini yang WLAN 1 masih hitamnya hitam pias. Kita rubah jadi hitam pekat dengan mengaktifkan tanda checklist. Nanti otomatis akan hitam pekat. Nah, IP-nya sudah dikonfig, tinggal kita config wireless-nya. Nah, di wireless, kalau misalkan kalian mau bikin passwordnya, itu ada di security profile. Yang ini. Tadi kan tampilannya seperti ini di wireless interface. Nah, kalau mau pakai password ada di security profile, klik. Kemudian ini kita bisa tambahkan atau yang default kita edit, kita tambahkan saja ya. Nah, tampilannya seperti ini. Misalkan namanya TKJ. Kemudian modenya dynamic key. Yang digunakan boleh 4-4-nya, cuma yang kita gunakan yang WPA sama WPA 2 saja. Contoh misalkan passwordnya harus 8 karakter kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau misalkan bingung atau lupa lagi password, bisa kita lihat di setting, kemudian hide passwordnya kita jangan checklist. Nah, nanti otomatis muncul. Jadi si passwordnya muncul. Kalau sudah, kita klik apply, kemudian OK. Nanti ada password dengan nama TKJ. Nah, yang ini. Nah, sekarang kita config WiFi interface-nya, klik 2 kali. Nah, nanti muncul seperti ini. Yang diklik jangan di general, kita gunakan yang wireless saja. Nah, modenya kita gunakan AP Hybrid. Kemudian bandnya ini sebetulnya bisa dirubah mau ke BG atau BGN 2 GHz. Karena untuk RB951 masih di 2 GHz. Ini boleh yang BGN, boleh yang BG. Kita gunakan yang BG saja. SSID ini untuk nama ketika muncul Wi-Fi-nya. Kita gunakan yang TKJ saja. TKJ, silakan. Kita gunakan nama TKJ. Kemudian untuk security profile. Nah, ini ada yang TKJ. Kalau misalkan security profile tidak muncul, di sini ada advanced mode. Nah, ini bisa dimunculkan keseluruhannya. Nah, ini security profile-nya TKJ. Kalau sudah, tinggal kita apply, kemudian OK. Nah, kita lihat apa config-nya sudah selesai, bisa terkoneksi atau belum. Kita cek koneksinya.
Ini jaringan wifi-nya masih mati. Nah, yang kita hidupkan, yang LAN-nya kita matikan. Koneksi Ethernet-nya kita matikan, kemudian yang wifi-nya kita enablekan. Kalau di HP tinggal koneksikan saja dari HP-nya, wifi-nya konekkan ke TKJ, kemudian passwordnya 123 sampai dengan 813. Oke, nah ini jaringannya sudah muncul. Kita lihat, nah ini bukan, ini juga bukan, nah ini yang TKJ. Nah yang TKJ kita konekkan, yang TKJ connect, passwordnya 123456778. Kalau sudah, next. Nanti sudah terkoneksi kembali. Nah, ini tandanya connect secure. Nah, kalau sudah secure berarti sudah bisa dijalankan. Kita cek. Kita reload. Oke, masuk. Warna baru, Superstay Vinyl Ink dari Maybelline New York. Oke, speed testnya kita coba. Ini wirelessnya. Masuk. Oke. Udah masuk, tinggal cek IP-nya. Cek IP-nya, kita coba lihat IP-nya apakah sesuai dengan IP kita. Oh ya, sesuai 50.254 dan ini 50.1. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita coba bandwidth-nya. Nanti tinggal kalian klik di QoS, kemudian nanti muncul ada QoS list, yang diklik simple saja, yang simple QoS. Tinggal ditambahkan namanya, misalkan LAN Ether 1, Ether 2. LAN Ether 2, targetnya berarti ke Ether 2. Atau bisa langsung ke IP-nya Ether 2. Misalkan di Ether 2 kita rubah menjadi 3 mega saja. Kemudian yang ini juga downloadnya 3 mega saja. Bye. Oke. Supaya kelihatan, kita coba yang wireless. Bukan Ether, WLAN 1. WLAN 1. Kita coba yang WLAN 1. Kita coba direndahkan, ini hanya untuk pengecekan saja. Misalkan jadi 5 mega. Ini juga 5 mega. Baik. Oke. Kita coba cek speednya. Ini kan lasannya 14, ini uploadnya 5, kita rubah. Nah, kita cek yang barusan kita rubah apakah masuk. Harus di bawah 5 MB. Iya, masuk 4,8. Ini juga di bawah 5 MB. Ini masuk. Oke, jadi kecepatan downloadnya berubah menjadi di bawah 5, yang upload juga berubah di bawah 5. Ini hanya untuk opsional saja, jadi kalau misalkan kalian mau dirubah lagi silahkan. Yang ini kita rubah lagi misalkan, atau tidak perlu, ya nggak usah, tinggal dihapus saja dengan tanda minus.
Ini misalkan mau dirubah jadi 10 misalkan, bisa. Ini ganti ke 10, yang downloadnya, yang uploadnya ke 10. Baik, oke. Nanti otomatis akan kembali menjadi 10 MB. Sekian tutorial dasarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam kepada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.